Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Oh, lagi di aula 2 Pak, lagi videoin suruh Pak Kasudin Pak. Pak Dokter Dina ya. Ya. Teman-teman staf Sudin Jakarta Selatan yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada sosialisasi tugas saya, yaitu mengenai diklat perencanaan pembangunan daerah yang telah saya ikuti minggu lalu tanggal 18 November sampai 24 November 2024. Izinkan saya untuk memulai sosialisasi ini, mudah-mudahan bisa dibawakan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, adapun outline paparan saya bagi menjadi 3 materi besar, yaitu dasar hukum yang mendasari mengenai perencanaan pembangunan daerah, mulai dari dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri, kemudian dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mana pada kita yaitu DKI Jakarta. Kemudian yang kedua mengenai garis besar perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 3 skala, yaitu skala nasional, kemudian skala daerah, dan skala perangkat daerah. Skala nasional dibagi menjadi golongan waktunya, yaitu RPJPN, yaitu rencana pembangunan jangka panjang nasional, yaitu selama 20 tahun, kemudian RPJMN selama 5 tahun. Kemudian turunannya adalah RPJPD, RPJMD, dan Renstra perangkat daerah. Kemudian untuk tahunannya di masing-masing SKPD berupa RKP dan RKPD serta Renja perangkat daerah. Dan terakhir outline garis besar lainnya adalah mengenai apa yang kita jalani di Dinas Kesehatan berupa produk Renstra dan produk dari Renja. Ini adalah dasar hukum yang mendasari perencanaan pembangunan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 10 Tahun 2023, dan Kepku Provinsi DKI Jakarta 43 Tahun 2022, dan SE Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2022. Di sini bisa kita lihat bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah inline mulai dari undang-undang yang mendasari keseluruhan proses dari perencanaan pembangunan daerah, kemudian turun ke Permendagri dan sampai ke perangkat dan sampai ke provinsi dan perangkat daerah. Ini adalah garis besar dokumen perencanaan dibagi menjadi 3 skala, yaitu nasional, pemerintah daerah, dan perangkat daerah. Masing-masingnya mempunyai perencanaan kegiatan dalam jangka panjang yaitu 20 tahun, kemudian jangka menengah 5 tahun, dan jangka pendek yaitu 1 tahun. Untuk nasional kita menamai jadi RT-RWN dan RPJPN. Kemudian untuk yang 5 tahunannya yaitu RPJMN dan Renstra kementerian dan lembaga. Untuk jangka pendeknya di skala nasional yaitu berupa produk RKP dan Renja kementerian dan lembaga. Untuk pemerintah daerah sendiri harus sinkron dengan apa yang dituangkan di RPJPN sehingga produk-produk di pemerintah daerah dapat mendapatkan turunan yang inline dengan apa yang dihasilkan oleh nasional. Itu pemerintah daerah jangka panjangnya produknya adalah RT-RWP dan RPJPD. Kemudian jangka menengah per 5 tahunnya berupa produk RPJMD atau RPD, dan jangka pendeknya yaitu RKPD. Sedangkan di perangkat daerah kita tidak mempunyai perencanaan jangka panjang, jadi kita hanya mempunyai jangka menengah per 5 tahun yang berupa produk Renstra perangkat daerah. Dan jangka pendeknya seperti yang selalu kita laksanakan setiap tahun melalui produk Renja dan Renja perangkat daerah yang memang kita laksanakan setiap tahunnya, yang berisi tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan. Ini kerangka pikir dari RPJPN 2025 sampai 2045. Sekarang memang masih 2024 ya Bapak Ibu, tapi kita setidaknya harus mengetahui apa yang menjadi visi misi dari pemerintah pusat di 2025 sampai 2045, yang mana pada tahun 2045 kita mencapai bonus demografi.
Visi abadi Indonesia tidak mengenal waktu. Kita visi abadinya dalam merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dituangkan di visi Indonesia Emas 2025 sampai 2045 dengan 5 sasaran visi, dan kita mengambil simbol 17 Agustus 2045 dengan 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Dan tidak perlu lupa pula kita mempunyai misi abadi bernegara yang juga tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini tahapan arah kebijakan pada RPJPD DKI Jakarta. Sebelumnya 2005 sampai 2025 visi kita adalah Jakarta Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing global, yang mana DKI Jakarta merupakan peringkat ke-74 Global City Index. Pada tahun 2025 sampai 2045 visi kita berubah menjadi Jakarta Kota Global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan target kita di top 20 Global City Index. Selama target waktu 2025 sampai 2045 kita membagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama kita menuju perbaikan fundamental, yaitu pemulihan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi. Tahap kedua yaitu transformasi ekosistem global. Tahap ketiga yaitu ekspansi global, dan tahap keempat perwujudan kota global, yaitu perwujudan Jakarta Kota Global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ini visi misi RPJPD 2025 sampai 2045, yaitu Jakarta Kota Global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan 5 sasaran visi dan 8 misi, serta 17 transformasi dan arah pembangunan, serta 45 indikator utama dan game changer. Ini arah pengembangan wilayah, Bapak Ibu, kita bagi menjadi 5 kota, yang mana pada tahun 5 kota administrasi dan 1 kabupaten, yaitu Kepulauan Seribu. Di tahun 2023 pengembangan wilayah yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian DKI Jakarta tahun 2023 itu bisa dilihat Jakarta Pusat memberikan kontribusi yang terbesar, disusul oleh Jakarta Selatan. Nanti pada tahun 2045 diharapkan Jakarta Utara memberikan kontribusi terbesar, dan selanjutnya adalah Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, di tempat kita berada, pengembangan wilayah yang diharapkan adalah peningkatan produktivitas bisnis, berinvestasi tinggi, dan tenaga kerja berkeahlian tinggi, pengembangan pusat riset dan inovasi bisnis, peningkatan pendapatan sektor ekonomi kreatif melalui kuliner, dan peningkatan kualitas resapan air dan pengendalian kualitas udara perkotaan. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke Dinas Kesehatan, yang mana melalui Pergub DKI Jakarta nomor 57 tahun 2022, SOTK Dinas Kesehatan telah berubah seperti yang telah kita jalani bersama, yaitu Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang P2P, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Manusia dan Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang mana terdapat 6 suku dinas kesehatan dengan 100% tersertifikasi ISO 9001-2015 dan mempunyai 44 puskesmas kecamatan dengan 100% terakreditasi, yang mana 14-nya adalah paripurna, dan UPT terdapat 6, yang mana 1 adalah baru, yaitu Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan Daerah, ditambah 1 yang hanya berubah nomenklatur, yaitu Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah yang sebelumnya bernama AGD. Kemudian 32 rumah sakit umum daerah dengan 100% terakreditasi KARS dengan 18 paripurna. Ini adalah indikator makro pembangunan kesehatan DKI Jakarta. Bisa dilihat angka kematian ibu yang kita harapkan dari Deskesdas 2015 yang sebelumnya 305 per 100 ribu kelahiran hidup, yang kita harapkan di 2024 turun menjadi 234 per 100 ribu kelahiran hidup. Di DKI Jakarta sendiri angka kematian ibu di tahun 2022 yaitu sebesar 74,8. Ini diharapkan bahwa DKI Jakarta sebagai penyumbang terkecil angka kematian ibu sehingga menekan angka kematian ibu secara nasional. Kemudian angka kematian bayi juga sama, DKI Jakarta terakhir di 4,37 per 1000 kelahiran hidup, di mana target nasional adalah 16,8 per 1000 kelahiran hidup di 2024. Samanya dengan proporsi stunting yang kita harapkan di tahun 2024 sebagai 14% melalui Inpres di DKI Jakarta yaitu 14,8%, sementara di nasional adalah 21,6%. Jadi bisa dilihat di sini keberhasilan DKI Jakarta dalam mendukung program-program nasional lumayan bisa dibanggakan.
Untuk usia harapan hidup di DKI Jakarta lebih tinggi dibanding angka nasional, yaitu 73,36 di 2022 dan di Indonesia adalah 71,85. Sama halnya dengan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat atau IPKM di DKI Jakarta pada 2018 sebesar 0,53 menjadi 0,61, jadi ini meningkat ya. Untuk semua subindeks mengalami kenaikan di tahun 2018 kecuali subindeks penyakit tidak menular yang memang pada masa-masa ini menjadi PR bersama untuk menurunkan angka kejadian dan kematian akibat dari PTM atau penyakit tidak menular. Ini visi misi RPJPD 2005 dan 2000 sampai 2025. Pokok-pokok misi kita ada 6, yang mana DKI Jakarta memegang atau mendapatkan amanah untuk mengampu misi ketiga, yaitu membangun ketahanan sosial dan budaya. Jadi di visi misi RPJPD DKI Jakarta diadop di misi yang ketiga sebagai peranan dan diamanahkan oleh DKI Jakarta untuk dapat mengampu misi-misi di ketahanan sosial dan budaya. Misi untuk membangun ketahanan sosial dan budaya dilakukan melalui 5 program yang ada di Dinas Kesehatan, yaitu program pembunuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kemudian program peningkatan kompetensi SDMK, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minum, kemudian program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dan program penunjang urusan pemerintah daerah. Nah, ini sinergisitas dengan kementerian lembaga juga diadop melalui Renstra Dinas Kesehatan, yaitu Kementerian Kesehatan. Di antaranya adalah meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat, kemudian meningkatnya ketersediaan dan mutu Vaskes dasar dan rujukan, kemudian meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, presentasi puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebanyak 96% dan meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar. Kemudian terjaminnya pembiayaan kesehatan melalui BPJS, yang mana UHC kita kalau nggak salah sebesar sudah 98%. Kemudian meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Nah, inilah isu kesehatan strategis Provinsi DKI Jakarta. Kita bagi menjadi 6, yaitu transformasi pelayanan kesehatan, peningkatan ketahanan kesehatan perkotaan dengan indikatornya itu emerging and new infectious disease, implementasi international health regulation, kerangka health security and resilience, kemudian kerangka sistem kesehatan perkotaan. Jadi diharapkan DKI Jakarta merupakan nomenklatur dari kesehatan perkotaan yang ada di Indonesia. Kemudian beban ganda permasalahan gizi masyarakat, yaitu wasting, stunting, dan obesitas, serta pola konsumsi masyarakat. Kemudian universitas health coverage, peran serta masyarakat, dan kebijakan tata kelola pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ya dengan warna-warni yang ceria ini. Nah, melalui RKPD tahun 2025, program prioritas daerah Provinsi DKI Jakarta selain ditujukan untuk mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan, tapi juga ditujukan untuk mewujudkan ketercapaian SDGs serta pembangunan yang berkesetaraan gender dan inklusif. Kita lihat di sini ada 17 program prioritas yang diampu oleh SDGs, yang mana Dinas Kesehatan mengampu 5 tujuan, yaitu tujuan 1, 2, 3, 5, dan 6. Itu tujuan 1, tanpa kemiskinan dengan mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Kemudian tanpa kelaparan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Kemudian tujuan 3, untuk kehidupan sehat sejahtera, menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia. Tujuan 5, kesetaraan gender, untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak. Kemudian yang keenam adalah air bersih dan sanitasi layak, bekerja sama dengan beberapa SKPD yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, ini kita di Sudinkes Jakarta Selatan hasil dari kolaborasi dari seksi dari Subak TU. Ini kita lihat pada Raperda APBD tahun 2025. Kita lihat di sini pergerakan dari anggaran untuk perubahan APBD tahun anggaran 2024, yaitu 772 miliar 163 juta sekian, yang akhirnya disepakati pada Raperda APBD tahun anggaran 2025 sebesar 843 miliar
menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Di antaranya, tingginya angka penyakit menular, penyakit tidak menular, serta penyakit emerging dan emerging disease. Kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan berbagai upaya, sumber daya, dan pengelolaan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan. Salah satu upayanya melalui penguatan layanan kesehatan primer. Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah mengimplementasikan program integrasi layanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup dengan mengedepankan akses layanan kesehatan promotif dan preventif melalui screening kesehatan terintegrasi. Selain itu, bersama dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan melaksanakan transformasi layanan rujukan yang bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Hal ini sebagai upaya penanganan krisis penyakit katastrofik yang menyebabkan kematian tinggi di Indonesia termasuk di Jakarta melalui layanan prioritas KJSU KIA dan non-KJSU KIA, di antaranya pelayanan TB/MDR. Sebagai bentuk tindak lanjut penandatanganan kerjasama rumah sakit pengampu antara RSUD dengan rumah sakit vertikal di Jakarta, RSUD Koja hadir dengan pelayanan bedah jantung terbuka. Sementara itu, RSUD Pasar Rebo juga menghadirkan pelayanan TB/MDR sebagai komitmen terhadap program nasional. Seluruh pelayanan di rumah sakit tersebut telah didukung dengan fasilitas dan alat kesehatan yang modern serta SDM yang berkompeten. Bersamaan dengan peningkatan kualitas layanan dan sarana prasarana fasilitas kesehatan, Jakarta menghadirkan Jack Connected, sebuah inovasi pendekatan rujukan yang pasien sentris melalui sistem rujukan terintegrasi berbasis kompetensi Pasienkes yang menghubungkan berbagai sistem dan database kesehatan serta proses otomatisasi yang menghasilkan rekomendasi RS rujukan terbaik sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh pasien. Sebagai bagian dari implementasi J-Connected dan untuk memastikan sustainability layanan ini, Dinas Kesehatan meluncurkan buku pedoman standar pelayanan dan sarana prasarana RSUD di DKI Jakarta. Buku pedoman standar sarana dan prasarana puskesmas di DKI Jakarta dan buku petunjuk teknis penggunaan aplikasi J-Connected. Berbagai upaya yang dilakukan merupakan bagian dari strategi Dinas Kesehatan memperkenalkan konsep layanan masa depan yang fokus pada pencegahan, pelayanan pasien sentris, berbasis data dan analitik, pemanfaatan aplikasi seluler terintegrasi, dan pengelolaan SDM kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan dan fokus pada pemenuhan kompetensi. Bersama, kita bergerak mewujudkan Jakarta berdaya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Baik, sekian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kayaknya udah pada ngerti semua ya. Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan merupakan ilmu yang bisa didapat oleh teman-teman semua. Tentunya ini juga hal baru buat saya, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Bila topik